Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Hubi Muhammad SSI MSc selaku dosen Matematika Universitas Pamulang. Yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Fadil Muhammad SSI dan seluruh mahasiswa matematika yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini secara daring dalam program praktisi mengajar yang diselenggarakan oleh Program Studi Matematika Universitas Pamulang Kampus Serang. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kegiatan praktisi mengajar ini merupakan bagian dari upaya kampus untuk memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan dunia industri. Hari ini kami merasa terhormat karena kedatangan langsung dari praktisi dari PT Bank Mandiri yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bapak Fadil Muhammad SSI. Eh, Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak Fadil. Selamat sore Bu Ais. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ais Aprianti. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Matematika Kampus Serang. Dan juga saya merupakan dosen pengampu untuk mata kuliah karir dalam matematika. Mungkin sedikit menjelaskan juga memang untuk program studi matematika ini di Kampus Serang memang terbilang masih cukup baru, Pak. Kita masih sekitar ada 4 tahun. Kita baru berdiri 4 tahun, jadi semester tertingginya itu adalah semester ke-8. Nah, memang program praktisi mengajar ini kita rutin laksanakan setiap semester. eh, dan untuk semester ini adalah untuk mata kuliah karir dalam matematika. Nah, memang untuk mata kuliah karir dalam matematika ini khusus untuk semester 8, tapi karena mahasiswa semester 8 ini sedikit, jadi eh, kita inisiasikanlah untuk seluruh mahasiswa matematika. Dan kebetulan tadi untuk di kampus Serang ini, Unpam Serang, untuk Unpam Serang ini, kita hari Sabtu itu ada perkuliahan juga, dan tadi sekitar setengah 4 itu baru pada selesai. Bahkan tadi selesainya sekitar hampir jam 4 ya, kalau nggak salah tadi semester 2 itu baru pada selesai sekitar jam 4, Pak. Jadi kita agak telat, agak molor sedikit untuk waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Eh, ya. Baik, rekan-rekan semua. Eh, jadi pada sore hari ini, terutama untuk yang semester atas nih ya, yang sebentar lagi akan lulus di semester ini, insya Allah ya. Jadi, insya Allah pada sore hari ini, Bapak Fadil itu akan menjelaskan sedikit nih, menjelaskan terkait dengan peran sebagai seorang data engineer dan mungkin nanti akan sedikit ada simulasi ya Bapak Fadil ya terkait dengan apa sih yang dikerjakan oleh seorang data engineer gitu supaya teman-teman itu ada eh ada apa kebayang gitu ya kira-kira sebagai data engineer tuh ngapain aja gitu kan. Apakah yang kita pelajari di perkuliahan itu eh bisa kita implementasikan nanti di dunia kerja seperti itu, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah mengampu mata kuliah data science, data mining gitu ya, dan juga statistik-statistik yang semester atas. Nah, untuk yang semester bawah, eh jangan ini ya, jangan apa namanya, ah eh, kita kan belum dapat mata kuliahnya, nanti pusing ya nggak apa-apa. Ini kan sebagai gambaran juga teman-teman, oh ternyata seorang lulusan matematika nanti bisa loh bekerja di bagian ini gitu ya. Terutama nih yang masih semester bawah, jadi supaya ada bayangan nanti ke depannya seperti apa. Baik, kalau untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja saya persilahkan kepada narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Fadil Muhammad. Saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya untuk dari Matematika Unpam Serang. Hmm. Untuk pertama kali mungkin saya perkenalkan diri. Kalau saya ini PT Bank Mandiri. Kalau saya itu lulusan dari Universitas Airlangga, matematika
2019 saya satu proyek skripsinya juga pakai Python. Untungnya sudah pakai Python. Kalau di teman-teman lain tuh belum pakai Python. Hmm, untuk dalam hal data engineer sebenarnya untuk dalam matematika lumayan ada benefitnya karena kan harusnya kan saya dengar kan di Unpam sekarang kan sudah terbiasa dengan pakai Python ya, di mana setahu saya di data engineer sebenarnya data engineer itu apa tanah? Apa itu data engineer? Data engineer kan sebenarnya kan itu lebih ke arah pengolahan data, bisa sebagai infrastruktur atau lebih ke arah seperti kalau kita analogikan tuh dalam hal kita distribusi PDAM air lah. Kita itu sebagai PDAM Pamjaya. Kita itu yang bangun pipanya dari hulu ke hilir, dari danau sampai ke rumahnya masing-masing. Lalu kita analogikan sebagai sumber datanya itu sebagai si danaunya dan sebagai user atau penggunanya itu rumah penggunanya. Prosesnya ini itu diolah oleh sama data engineer. Sebenarnya data engineer, data analis, data scientist itu mirip-mirip tapi lebih ke arah role-nya. Kasarnya kalau yang bangun itu data engineer, kalau yang data scientist itu sebagai kasarnya itu data scientist sebagai kayak yang akan memodeling. Sebenarnya itu untuk anak matematika sangat dianjurkan masuk bisa modeling itu yang lebih enak. Karena kan kalau di data bisa masuk. Karena kan untuk di kayak untuk matematika kan adanya permodelan ya. Di data scientist itu sangat dibutuhkan untuk permodelan. Kalau lalu kita dikhususkan tuh data engineer dulu. Data engineer kalau pengalaman saya sebagai udah hampir 3 tahun 4 tahun data engineer ini itu selalu memakai tools. Toolsnya itu selalu pakai third party. Kalau di kantor saya sebelumnya itu pakai Pentaho Data Stage itu yang open source, teman-teman bisa download. Setahu saya untuk filenya tuh udah open, setahu saya dari Seratik ya, Seratik sama tuh Tekilab itu udah ngasih filenya karena itu free, bisa dicoba juga untuk klien modenya. Kalau di sekarang di kantor saya sekarang itu pakai IBM Data Stage. Sayangnya IBM Stage itu sangat dia itu harus berbayar, maka harus masuk ke jaringan kantor kalau mau masuk. Dan setahu saya itu belum ada sisi community-nya. Maka kalau itu tampilan mungkin hanya screenshot dari apa yang pernah saya buat aja. Karena ya itulah itu itu karena setahu saya support IBM itu terkenal karena itu karena reliable aja. Dia tuh cenderung nggak terlalu gampang crash, lalu dia tuh supportnya gampang. Karena di perbankan tuh dibutuhkan tuh lebih karena support perbankan tuh sangat nggak terlalu suka sama yang open source karena dia tuh gampang dihack sama yang lain itu sih. Kalau secara umum juga di project saya di sekarang itu secara umum datanya itu sama aja semua. Itu Anda itu mengalirkan dari data A ke B diolah. Dan sebenarnya data engineer itu hampir mirip dengan ETL developer. ETL itu singkatan dari extract, transform, download. Seperti kayak istilah tadi bahwa kita data engineer itu dari source diolah ke akhir. Di mana source itu bisa dari CSV, atau Excel, Big Data. Big Data itu cenderungan data yang selalu bergerak cepat dan dia itu pakai cloud, tapi sebenarnya mirip-mirip aja seperti database saja seperti biasa. Lalu kita akan diolah. Kalau di tempat saya untuk data itu, sorry, untuk pengolahannya itu tiap perusahaan itu memiliki hal yang ya, sesuai dengan dari pihak dari Martnya sendiri. Itu akan ditaruh di staging dulu. Kenapa ditaruh di staging? Kan kalau seandainya datanya itu entar kosong atau rusak di tengah jalan, minimal kita itu ada copy data dulu disimpan dulu di staging.
sistema staging bisa as is, bisa diolah sedikit, bisa, tapi biasanya as is dulu. Itu seadanya dari yang source-nya. Dari setelah source, mungkin ini seperti yang sudah pernah diajarkan dari pihak-pihak dosen, biasanya pengolahan data selalu sama aja kok, sama dengan teori. Selalu mulai dengan di cleansing. Itu ada data yang istilahnya kita harus dibersihkan dengan regex, atau bisa dengan trim, atau dengan subs. Kalau kita setelah itu berikan gas maka speed untuk kecepatan aja biar lebih enak. Dan nanti setelah kita olah akan disimpan ke tabel akhir lagi sesuai dengan kebutuhan user. Buat itu sih. Kalau dalam hal karir saya mungkin sebagai percobaan tuh data engineer itu sebenarnya dulu itu saya masuk itu karena adanya bootcamp. Kalau mungkin teman-teman mungkin kalau ingin seandainya ingin masuk ke data engineer itu sebenarnya dengan mempelajari hal-hal yang dasar seperti itu SQL atau ya sebenarnya data engineer itu yang dibutuhkan banget. Pertama itu query SQL sih yang penting dan pemahaman data. Kalau saya kan nggak ikut bootcamp itu aja, tapi kalau saya dulu itu ikut ada bootcamp di kalau boleh saya boleh apa mention tuh dulu tuh di Tiki Lab. Lalu itu saya masuk ke sana ke Seraktiknya selama 2 tahun. Kalau sekarang sebenarnya itu masih banyak juga untuk dalam hal si bootcampnya kalau teman-teman mau. Tapi ya kalau sekarang itu sekarang agak pricey masih berbayar banget. Untuk sementara itu dulu sih Puis mungkin ada pertanyaan atau tambahan dulu untuk iya enak ya pertanyaannya. Atau ada pertanyaan dari Pak Hubi atau langsung ke materi aja nih Pak Hubi. Bisa langsung aja Mas ditunjukin contoh datanya misalkan terus seleksinya gimana. Oke Pak Hubi, terima kasih. Kamu nggak lupakan Hub dengan skripsimu tuh. Nggak Mas, aman. Skripsimu garap per minggu sampai aku itu. Shit. Oke. Di sini saya sih betul. Hmm. 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 Oke, saya isiin share screen ya. Semoga ini udah tampil. Sebenarnya untuk dari setahu saya, kalau training itu ya ada, sorry, kenapa ini? Mengajar, mana kau mengajar kau? Share. Sebenarnya lebih enak itu pakai langsung toolsnya, karena setahu saya di semua perbankan itu selalu pakai tools. Setahu saya itu jarang banget mereka tuh pakai Python. Python tuh selalu kebanyakan tuh lebih ke arah yang spesifik banget kalau dia tuh levelnya itu ke user atau kemana. Tapi karena kita itu, mohon maaf tadi pagi laptop saya nggak crash, maka harus pakai Python sih. Untuk contoh data, sebenarnya itu untuk saya itu menyampaikan dua, yaitu satu pakai Python dan satu itu kita coba dengan langsung praktek dengan query-query supaya lebih enak, supaya kita itu dapat feels-nya. Kalau untuk secara data, untuk kita contoh data ini, kita pakai data transaksi penjualan. Datanya itu seperti ini. Nah, mana? Terkait penjualan. Dia itu datanya tuh flat file, CSV. Ini mungkin data tipikal dari yang pakai Python ya, supaya lebih gampang. Kan kalau kita pakai Python collab, kalau connect database itu cenderung harus ke lokal ya.
dan cenderung ntar susah untuk diduplikasi. Maka kalau saya taruh di CSV aja supaya lebih gampang. Di data kita, di data penjualan, dia itu ada berupa kode cabang, kode kategori, produk, tahun, dan bulan. Ini data yang sangat mentah sekali kasarnya kalau kita dapat dari pihak source-nya. Makanya yang pasti kita panggil dulu semua library yang kita butuhkan. Bisa panggil semua, tapi yang kita butuh-butuhin aja lah. Kita pasti pandas sama NumPy, lalu kita ambil ini untuk sementara saya taruh dulu di sini. Saya dapat info dari Puis kalau dari Unpam sekarang udah terbiasa pakai Google Colab ya. Itu sudah enak banget tuh. Di UNER dulu belum ada. Kami hanya diajarin pakai C++ sama Java aja sih. Untuk datanya kita ambil langsung dari drive saya. Mungkin nanti bisa, sebenarnya ini bisa pakai data yang semua data juga sih kalau mau. Oke, lalu kita tarik. Lalu kita lihat. Sebenarnya data engineer itu selalu memastikan data itu selalu ready, selalu udah sesuai dengan keinginan dan bersih. Maka yang pasti kita lihat dulu datanya ada keanehan nggak. Kalau kita lihat pastikan kalau kita lihat by mata aja, kan kita ketahuan tuh bahwa oh datanya ada ini, ada spesial karakter. Di mana setahu saya kalau kayak seperti nama atau semua yang bentuk-bentuk string atau varchar, orang-orang itu user tuh nggak mau dia tuh datanya kosong, datanya itu kotor. Maka mereka tuh selalu minta datanya itu dibersihkan. Dan sebenarnya itu juga, ini itu pengalaman saya sebagai data engineer. Kalau seandainya teman-teman sebagai data engineer nanti itu ketemu ada isu tertentu, itu usahakan jangan mungkin ngambil asumsi boleh, karena itu mungkin, oh ini kok datanya kok kotor ya, ini harus diapain. Tapi aksi yang akan dilakukan itu usahakan double check, tanyakan ke user, apakah user itu mau dibersihkan, lalu dibersihkannya seperti apa, sedetail apa, apakah seperti ini, karena takutnya kita itu akan, apa itu, dalam hal aksi yang kita lakukan itu counter intuitif dengan apa yang dia diinginkan, maka nanti itu kita akan kerja untuk dua kali. Maka usahakan selalu double check dengan pihak usernya atau kebutuhan dari tiap orangnya ya. Karena dulu saya pernah ada isu melakukan melakukan hal yang saya kira udah benar, ternyata nggak perlu itu, Fadil. Kalau pakai yang ini aja selesai. Oke, ya udah. Selain dengan itu, selain kita lihat di kode cabang, data itu ada yang kosong-kosong ini, none dan none. Itu bisa aja kita tuh minta orangnya tuh input lagi. Tapi kan kalau kita lihat di kode kategori sama kode produk itu mirip-mirip, maka bisa aja seperti yang kita ngomong bicarakan tadi, kalau kita anggap itu sama, kode kategori sama kode produk ini sama, maka bisa aja kita langsung masukin. Tapi ada kemungkinan bahwa dia itu value itu bisa aja berbeda. Tapi di sini kita asumsikan bahwa kode kategori itu sama saja dengan kode produk. Maka nanti bisa kita tempel langsung. Lalu kita lihat juga di bagian nilai di bulan Januari itu ada yang kosong-kosong. Maka nanti itu bisa kita olah juga. Entah kita pakai random atau bisa pakai data yang lain. Mungkin yang Oh ya pertama Mas, pasti, mungkin yuk, sebelum itu saya juga sedikit penasaran nih Mas mau tanya. yuk, hubungin. Eh, Tadi untuk data yang Januari ada yang kosong itu dihapus atau kita random atau kita request minta lagi ke mereka atau gimana Mas? Oke, thank you infonya. Kalau per pengalaman saya di Bank Mandiri, kalau dia itu datanya kosong, dia itu pasti sudah terfilter dari pihak source-nya. Tapi kalau di pihak source-nya, setauku dia itu nanti itu akan difilter kebutuhannya. Antara difilter atau dia itu dibiarkan as is. Karena ada kemungkinan memang di bulan ini itu mungkin banyak yang sakit atau apa. Mungkin misal dia itu ini transaksi, mungkin ini adalah semacam target penjualan untuk Hubi di tahun 2024. Lalu ini tuh pendapatannya Hubi. Ternyata pendapatannya Hubi di ini kayak Hubi ya di Januari untuk di cabang ini Hobi gue nggak datang, maka kan dikosongkan, maka as is.
Tapi ada kemungkinan kenapa data kosong dimasukkan, di filter saja. Ada kebutuhan itu juga. Tapi kalau yang di setauku, kalau di tabel-tabel perbankan kan di tabel-tabel transaksi ya, maka dia itu ada kayak semacam amount atau apa. Kebanyakan setauku dia itu as is. Maka kalau dia itu kosong ya udah tarik aja kosong gitu. Itu cenderung lagi seperti tadi. Nanti ditanyakan ke user, apakah memang benar data Anda ini kosong? Kalau kosong ini berarti aku bisa lanjutkan ya, as is ya. Oke, ya udah. Maka bisa aja dilanjutkan, bisa jadi filter. Tapi kalau dia itu kayak semacam dia itu Anda Anda punya data ini, lalu di kode cabangnya itu kosong. Kebanyakan selalu dia itu kode cabang ini kan sebagai primary key, sebagai uniknya. Maka kalau misalkan unique ID-nya itu yang kosong, maka itu yang harus difilter. Maka kan nggak mungkin kan Anda itu punya transaksi tapi nggak tahu nomor invoice-nya berapa. Maka kan harus di declare, wah ini fraud nih, harus dihapus. Itu sih Mas Upi. Maka sih pertanyaannya, ada lagi Pak Upi? Hmm, Mungkin cukup, Pak. Lanjut. siap, terima kasih. Untuk kalau di case saya itu mungkin sangat simpel banget ya mungkin. Ini dari datanya tadi, seperti yang kita omongkan tadi, kita akan dicek dulu apa yang nol dulu. Setelah kita cek nol, ternyata wah lumayan nih ada yang beberapa yang nol. Kadang-kadang kan bisa aja. Kalau kita lihat dari pakai head kan ini ketahuan nih. Wah, ini ketahuan banget ada di atas-atas. Kalau dia itu posisinya di bawah kan rada susah untuk ngecek. Maka bisa dicek dulu nolnya supaya ketahuan. Ketahuannya itu ada yang keskip dari pandangan mata kita. Lalu dengan yang seperti yang tadi bahwa kita asumsikan kode cabang, eh, sorry, hmm, kita asumsikan untuk yang si cleansing data kode cabang, kita bisa dengan regex, kita dengan ini, maka dia itu akan hanya mengambil yang dia itu dari A kecil ke Z kecil, A besar ke Z besar, lalu 0 sampai 9, maka dia itu nggak mengambil yang tulisan-tulisan karakter spesial seperti kayak huruf-huruf Romawi atau huruf-huruf yang lain. Ini tergantung dari apa kebutuhan. Kalau ini kita asumsikan seperti itu. Lalu yang tadi untuk yang kita asumsikan bahwa kode kategori itu sama dengan kode produk, maka langsung bisa kita replace datanya. Lalu untuk yang seperti yang ditanyakan sama Pak Hubi, kalau untuk sementara saya asumsikan bahwa nilainya itu saya ambil diisi dengan di generate dengan pakai min, bisa random sih untuk sementara supaya datanya nggak kosong. Lalu kalau ini, oke, ini seperti supaya enak aja. Misal kadang-kadang itu kalau kita ada generate, dia kan kadang-kadang datanya kan nggak bersih ya. Kalau ini syukur aja bersih. Kadang-kadang dia itu datanya itu nggak bersih, maka harus diperhatikan tipe datanya. Kadang kan seperti kita lihat, kadang kan angka kan satu itu jadi eksponensial. Kalau angkanya itu terlalu gede, maka harus diperhatikan tipe datanya biar terempat. Setelah kita lihat bahwa si kode Jepangnya udah bersih datanya dan juga kode produknya udah bersih, Januari dan Februarinya apa, untuk nilainya itu semua udah aman. Lalu biasanya setelah kita tarik lalu kita proses ini kan sudah masuk ke transformasi ya mohon maaf ya lupa. Ini benarnya kalau kasarnya tuh ini tuh bagian ekstraknya. Lalu bagian kita proses ini udah masuk ke ranah transformasinya. Ini udah dimulai. Lalu biasanya selain kita cleansing dan itu kita akan menambahkan beberapa field kebutuhannya. Misal kalau di sini tuh saya tuh ingin melihat dia itu memenuhi target gak sih penjualannya mungkin. Takutnya Hubi mungkin contoh ini takutnya Mas Hubi ini kurang kurang rajin dianggapnya dirasanya maka dia itu akan dinaikkan targetnya nanti seberapa banyak yang nggak sesuai dengan target gitu. Nah, ini target monthly. Oh, aduh, Python sangat hati-hati dengan itu ya typo-nya. Kalau di beberapa database yang lain tuh seperti Oracle tuh
antara kecil dan gede itu dimaafkan sih. Seperti contoh nih, saya memberikan target. Target ini kan seperti kayak KKM ya. Kalau kita dapat nilai sekolah SMA atau SMP dulu kita. Targetnya itu di 30 juta. Lalu target tahunnya itu di 90 juta. Maka karena ada target tahunan, di mana kita tuh hanya ada target bulan apa tuh hasil bulanan. Maka kan kita harus nge-summary dulu ya untuk semuanya. Kalau kita pakai database bisa pakai langsung harus bisa pakai sum, tapi kalau ini saya supaya lebih enak aja ngeliatinnya pakai manual atau dev itu dijumlahin, disimpan di tabel sum of month, lalu saya akan membuat dua tabel flaggingan. Tabel flaggingan itu untuk si bagian status target itu gimana, apakah dia itu pas atau enggak. Punten ya, salah banget gua. Terus target ya, ya dua. Hmm. Da, 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 da. Oke, kan ini udah keluar tuh satu target. Ya, bahwa misal kita lihat itu datanya. Di Januari, datanya kan ini kan dapat 50 juta, langsung dapat di atas 30 juta dapat. Lalu dia itu, kalau ini tuh enak langsung, ini kan cara bacanya kan bahwa data di untuk kode bank itu sudah pas. Udah melebihi target. Tapi kalau yang hati-hati itu di bagian si targetnya ini. Jangan bacanya hati-hati bahwa dia itu untuk kode cabang ini dan kategori ini dia itu untuk tahun 2008 sudah memenuhi target. Ini kan untuk year kan untuk mewakili semua bulan ya, enggak satu bulan doang. Terus sih. Lalu untuk supaya lebih enak kalau kita ini kan untuk melihatnya kan berapa sih mungkin targetnya Bapak Hobi untuk di bulan Januari untuk di semua cabang ada berapa sih yang lolos dan enggak. Maka bisa kita lihat juga kalau pakai query kita bisa pakai group by, enak banget pakai group by langsung count langsung kelihatan semua. Kalau kita ini kan pakai sum ya atau sebenarnya data engineer nggak terlalu butuh visualization, tapi kadang-kadang beberapa perkantoran tuh memerger antara data engineer sama data visualization karena di kantor saya dulu juga disuruh buatin data visualization pakai Tableau atau data Power BI. Dan kita ini juga. Lalu setelah kita olah, ntar kita tembak ke bagian step selanjutnya itu yang bagian ETL, extract, transform, dan load. Sebagai contoh ini kita tembak ke bagian flat file lagi, clean CSV. Nanti hasilnya ketahuan gimana. Oh sorry, datanya itu ku tembak ke situ. Ya, taruh ke. Hmm, Oke. Oke. Wih, lama banget. Dibuka lewat Excel aja Mas itu. Iya, CSV mah bisa pakai notepad aja, biar enak. Entah kenapa, Oh Bu. iya. Kalau setahu saya, kalau CSV kalau buka dari Excel malah ntar hancur sih. Nah kan pakai notepad kalau CSV. Memang sih seperti itu. Untuk bagian penggunaan flow datanya seperti itu sih. Untuk tahu saya untuk yang pembicaraan kalau misalnya kan penggunaan Python ini udah sesuai sih dengan kebutuhan dari pihak apa tuh pekerjaan dalam data engineer. Karena setahu saya beberapa kantor tuh udah pakai Python, tapi Python kan nggak ini doang ya,
Karena setahu saya data engineer itu selain airflow apa di pipeline ini, itu juga kebutuhan untuk dalam scheduling, lalu itu pembagian beban. Kan kalau ini kan enak nih, enteng. Tapi kalau dia tuh datanya itu 1 juta data, lalu 2 juta data, tapi nggak satu data doang, tapi ada 100 data. Maka nanti kan harus dibagi-bagi ya. Kan nggak mungkin kita nyewa 100 server. Kalau kita tuning tuh 10 server aja cukup. Nah, kalau bisa di tuning. Oke, apakah ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita geser ke query? Mungkin ini Mas, kalau kita lihat kayak back end atau front end Hmm. di apa pemrogram yang programmer itu kan cenderung harus expert di pemrogramannya ya Mas. Sedangkan kalau saya lihat ini Tuh, di di data engineer ini cenderung lebih bermain di logika, sedangkan untuk eh, bahasa betul. pemrograman ini seenggaknya punya basic itu sudah bisa nyebur lah seenggaknya seperti itu kira-kira. Itu apakah memang seperti itu apa atau memang harus skill pemrogramannya sama seperti yang kayak back end gitu misalkan? Oh, betul. Terima kasih Pak Hobi untuk pertanyaannya. Karena setauku untuk backend memang kalau backend kan harus ada skill untuk struktur dalam hal kayak webnya ya mungkin. Maka itu di Java atau apanya untuk dapat feelingnya. Kalau yang setauku di data engineer itu lebih ke arah kebutuhan query, query SQL. Karena kan kita tuh harus ngebayangin dia tuh tujuannya bagaimana. Kalau mungkin database itu mungkin kan kadang-kadang kan kurang familiar ya. Kalau dalam hal bahasa matematika mungkin kita ngomongnya itu pakai diagram Venn. Gimana caranya kita ngejoinnya itu sesuai dengan kebutuhan. Ini itu di inner join atau di left join atau direct join. Dia itu harus di left outer atau direct outer supaya itu lebih enak gitu sih. Karena mungkin sebagai contoh, mungkin ini salah satu pekerjaan kami di Bank Mandiri ya. Ini aman sih, nggak ada data yang kebuka, hanya flow data. Seperti di transform tadi, transformnya itu bisa by query atau by kalau kami itu kan pakai IBM ya. Dia itu sangat, eh, dia itu nggak butuh codingan ini harus pakai Java, harus ini enggak. Dia tuh kebanyakan data jelek itu pakai aplikasi yang tinggal drag and drop. Dia itu seperti ini. Dan lebih enak. Maka kan Javanya tuh dikit. Tapi kalau Pak Hubi di query doang ini ditempel di sini, lalu ntar tuh pakai aja ada semacam kayak scheduler, maka dia tuh supaya tahu setelah setelah ini pakai Python pun pakai GUI juga sih. Dan codingnya itu tipis banget codingannya. Sekarang kan bahasa-bahasa pemrograman kan sangat manusiawi ya, nggak terlalu berat. Kalau Java, ya saya akui. Saya lihat teman-teman saya sebagai yang bangun sistem di bank itu penggunaan Javanya sangat heavy, sangat berat. Gitu sih. Ada tambahan Pak Hub, silakan. Oke, makasih Mas. Mungkin berarti itu ya, lebih logikanya harus bisa bermain ya kalau mau terjun ke data engineer. Harus expert di logikanya sih ya. Iya sih, mungkin nggak expert banget, tapi membiasakan dalam hal kayak diagram Venn tuh. Kasarnya, Anda lulus apa apa mata kuliah dulu Pak yang masuk diagram Venn tuh Logi logika. matematika, Ya itu yang dulu guru kita itu Bu siapa itu lupa gua. Pak Eridani, Prof. Bukan dong, TDM Pak. Sorry, Dasar Matematika, diagram Venn ya Allah. Pak Bu, almarhum, bukan yang Ibu Bu Zubaidah. Bu Zahidah. Bu Zaidah itu kan juga itu kan dalam hal logika seperti ini itu sangat dibutuhkan sih. Itu yang jadi isu dengan itu kita harus disuruh tuning seperti ini. Datanya kan ada 100 juta data. Kalau dia tuh pelaksanaan flow-nya itu agak salah, dia tuh bakal lama. Tapi kalau tuningannya benar, dia tuh bisa jadi sepertiga dari yang awal. Itulah yang membuat teman-teman saya jadi bawel. Karena ini gimana deal kerjaan lu berat banget. Terus sih. Hmm.
Mungkin ada lagi, silahkan. Boleh dilanjut, Mas. Siap, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya mungkin silahkan langsung dipotong aja, nggak apa-apa. Ya enak. Semoga ini terlihat dengan jelas ya, takutnya ini kepotong. Kalau ini tuh ada saya contoh untuk bagaimana se-query-nya. Dalam hal query ini sebenarnya itu dalam hal sesuai dengan kebutuhan dari pihak usernya, apakah selevel detail apa. Sebagai contoh, kita mungkin lihat kita tuh ada beberapa table. Dia tuh mungkin ada table penjualan. Dia tuh datanya seperti ini. Dia tuh akan menyimpan datanya penjualan yang mungkin kasarnya itu seperti Anda mendapatkan berupa check invoice. Dia tuh kapan, kode transaksinya apa, dia tuh kapan, lalu dia tuh lu belinya di cabang mana, kasirnya siapa, kode item apa, kode produk. Makanya kan kasarnya kan yang semua yang dibutuhkan untuk mencetak si apa invoice itu udah tersedia, ntar tuh tinggal dipanggil kalau dibutuhkan. Tapi kan kalau kita ada kayak semacam tracking kan harus ada kebutuhan lain, maka dia tuh ada tabel-tabel lain seperti cabang. Ini kan ada per cabang, maka dia tuh ada tabel cabang. Dia tuh untuk lebih detail lagi, dia tuh nama cabangnya apa, logo kode apa. Lalu kita lihat di transaksi penjualan tadi kan ada kode kasir. Kasir itu kan sebagai karyawan, maka kita juga ada tabel karyawan. Seperti di sini. Lalu juga ada kode produk. Tadi kan ada yang bagian produk, juga ada tabel produk. Lalu yang jadi isu, mungkin kita ada pertanyaan. Di transaksi penjualan ini, aku mau dong dicariin transaksi penjualan di Provinsi Jawa Timur. Bisa dapat nggak? Maka sebagai sebagai Anda anak matematika kan bisa di tracing dulu. Wah, kita nyari yang di Provinsi Jawa Timur atau Jakarta lah atau yang mana. Maka ini kan kita dapat kode cabang. Maka kan kalau provinsi kan harus lokasi, maka kan dapat kode cabang dulu yang dipakai, nggak mungkin kode kasir. Dari kode cabang kita lihat dulu di cabang. Di cabang itu ada apa yang bisa sebagai tracking tempat. Itu ada kode kota yang bisa dipakai untuk tracking. Lalu setelah kode kota, kita lihat dulu di sini. Di kota. Mas Fadil, sorry. Yuk. Ini kayaknya nge-freeze ya, Mas Fadil? Oh, nge-freeze ya, sorry. Thank you. Aku stop share atau share lagi ya. Hmm, sepertinya sih nge-freeze ya. Hmm. Oh, iya. Zoom ya, aku kebiasaan pakai Teams aku ya Allah. Zoomnya masih ngunci ke mengajar ya. Tuh, tengok-tengok, mohon maaf, mohon maaf. Masih ke Zoom tadi, mana punya aku aplikasiku. Oke, sorry, sorry. Apakah tampil untuk yang itu Nah, oke. queryku yang ini, Sip. Pak? Tampil ya? Sorry, aku gak biasa pakai Zoom, Pak, pakai Teams. Sorry, sorry. Mungkin saya ulangi lagi ya. Dia itu ada tabel transaksi, penjualan. Dia itu untuk yang tabel-tabel yang Sorry, tadi. Mas. Ini Ya, masih masih. tampil di Windows malahan. Specification Oke. Windows. Bentar. Cu, 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 cu. Kayaknya live ini aja, Mas. Live screen itu kan ada pilihannya. Live screen. Touch screen sebelah mana tuh? Entire screen ini. Entire screen ya. Oh, entire screen. Siap. Nah, Yang ini tampil nggak ini? Aduh, sip. pantas. Oke, sudah. Oke. Parah, parah banget aku ya. Contoh ini seperti di daftar penjualan. Bahwa penjualan ini ada semua data yang dibutuhkan untuk si nampilin di invoice-mu. Kan semua ada yang transaksi, kode cabang, kasir, item, atau apa. Seperti yang kita omongin tadi, sesuai dengan kebutuhan dari user, mungkin kita ingin membuat table. Tabelnya itu si tentang mencari pasti jumlah jumlah transaksi di provinsi tertentu, Jawa Timur kah atau Jakarta. Maka kita bisa tracking dari si berbank.
kenapa kode cabang nggak kode kasir? Karena kan kode kasir kan nggak mewakili sebuah tempat, maka kan harus cabang dulu. Maka setelah itu kita lihat dulu di cabang. Di cabang kita lihat ada lagi nggak yang bisa untuk tracking? Ada kode kota, maka kita lihat tuh depo kota, kota. Maka kita lihat dulu kota ada kode provinsi, maka bisa kita bagi di kode di tabel provinsi. Maka cukup cukup panjang perjalanannya. Sorry. Maka bisa kita urutkan lagi. Maka select start from table transaksi tadi, table penjualan. Maka pertanyaan saya nih, saya pakai inner join atau pakai left join? Karena kan saya kan ingin hanya ingin mencari transaksi di kota itu. Kalau misalkan kita pakai left join, maka kan dapat semua transaksi penjualan. Maka kita harus pakai inner join. Anda pakai left join bisa, tapi ntar kan bebannya kan harus difilter lagi. Maka nanti kan jadi berat query-nya. Maka kalau bisa inner join aja. Kan dia itu left join dan filter. Kan sekali jalan aja. Seperti yang tadi, di penjualan, dia itu ada kode, tadi lupa, lupa. Kode cabang ya. Yuk, kode cabang. Karena itu harus ke MS cabang. Baru di sini akan dikunci itu mau cari yang provinsi apa. Maka kita lihat lagi di sini MS provinsi. Kita mau cari apa? Mungkin misal kita nyari yang Jawa Timur lah, B10. Atau di sini mau provinsi. Hmm. Maka kasarnya nggak ada transaksi untuk di Jawa Timur. Maka maka bisa kita lihat lagi ada transaksi di kota apa aja atau di provinsi apa aja. Maka kita lihat dulu di titik nama provinsi. Sorry, ada typo dikit. Titik. Itu hanya ada transaksi di DKI Jakarta sama Sulawesi Selatan. Oke, maka kita pakai sampel DKI Jakarta. Maka sebenarnya query ini lebih karena juga untuk tracking. Kalau ini datanya nggak ada nih, lalu kita harus cari screenshot lalu foto. Ternyata datanya cuma di Sulawesi Selatan sama DKI Jakarta. Terus sih harus satu-satu emang membiasakan. Hmm. Nah, ini udah dapat semua transaksi di DKI Jakarta.
Kalau di sini kan kelihatan juga nih berapa record, tapi kan kita pakai query, seperti enak, account, maka itu ada segini. Dalam hal penggunaan query itu sesuai dengan kebutuhan, tapi kalau misalnya kan kita ada isu lagi, kita udah punya semua transaksi di DKI Jakarta, tapi aku ingin tahu dia itu di cabang mana aja yang banyak transaksinya. Maka kalau kita kan hanya kan ingin melihat di cabang ini ada berapa transaksi, cabang ini berapa transaksi, maka dia itu bisa pakai grouping. Kalau kita harusnya sih, kalau saya di kuliah udah dapat ya harusnya. Kalau saya tuh dapat di kuliah dapat juga, tapi sangat awal. Malah di pekerjaan baru dapat yang lebih hardcore lagi. Jangan lupa harus pakai count dan juga di group by di bawahnya. Seperti apa? Jangan lupa supaya gak ambigu. Itu hanya di cabang 47 ternyata di sini ya. Dan itu semua total. Ini karena rekod saya nggak terlalu banyak sih emang. Hanya di kota cabang ini aja. Hmm. Mau tanya dong Pak Hupi atau Bu Eis. Kalau di Unpam Serang itu ada mata pelajaran query nggak sih? Database gitu? Untuk database sebenarnya sih nggak ada, Mas. Jadi biasanya Python itu tapi nggak bahas ke database, cuman logika dasar doang sih, seperti kayak misalkan kalau misal punya data di Excel bagaimana ngolah min, terus Hmm. misalkan punya permasalahan grup grup apa ya, grup ini misalkan grup dihedral, nah itu kan permutasi ya, nah itu gimana cara mengaplikasikan Oh. ke apa ke Python-nya. Nah, kira-kira gitu sih, cenderung lebih basic tuh. Tapi kalau yang sampai expert mungkin harus eh, ini ya, eh, apa mahasiswa cenderung harus Oke, belajar mandiri. oke, siap. Kenapa Anda makanya grup dihedral, Hubi? Mentang-mentang skripsimu grup dihedral, ya Allah. Contoh saja. Jangan belajar. Karena setahu saya, kalau seandainya kan teman-teman itu butuh untuk query, yang mungkin memang ini pun sama aja sih dengan di UNER. UNER pun yang dengan katanya itu top 5 nasional, tapi untuk masalah database-nya di matematika itu nggak terlalu ditekankan juga. Teman-teman bisa belajar sendiri kalau seandainya kan nanti dibutuhkan. Dia itu ya ChatGPT membantu, sangat membantu, sangat membantu. Tapi kalau untuk belajar query nanti itu bisa ke CodeMonkey query. Dia itu untuk ngelatih latihan teman-teman. Dia itu, oh sorry, ini CodeMonkey untuk hmm, eh, skill training. Bisa skill box atau pakai itu hacker. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk mencoba untuk latihan di Hackerrank ini. Karena Hackerrank itu selain gratis, dia itu juga bisa sebagai portofolio teman-teman bahwa saya udah pernah nyoba ini. Maka selain teman-teman tuh latihan, dapat sertifikat dan bisa ditempel di LinkedIn nanti kalau misalnya kan untuk kebutuhan tempat kerja. Nah, ini Karena sebenarnya yang juga apa pengen sekali saya sampaikan ke mahasiswa nih terkait ini, Mas. Tapi kadang saya masih agak ragu ini kalau yang terkait hackerrank ini, apakah mahasiswa itu harus punya basic dulu, basic yang maksudnya mumpuni, atau cenderung misalkan punya basic yang biasa-biasa saja, yang penting sudah kenal logika pemrograman, sudah bisa coba aja buat tes di coba hackerrank ini. Itu Menurutku kira-kira sih gimana? coba aja Pak Hubi. Ya kan, tauku sih lah kalau Anda mau belajar renang, biasanya gimanain? Kan ada yang gaya nyemplung langsung renang, gaya hardcore, ada yang latihan dulu seadanya lalu renang.
selama dia itu gak mau ngancam jiwa dan itu gratis, maka langsung nyemplung aja Iya, coba. iya. Tauku dan itu sih. Oke. Dan setahu saya memang itu cukup membantu lah ini dengan gratis dan bisa masuk. Untuk latihan lain, keren bisa salah satunya. Kalau untuk yang level kayak teman-teman di data mining, mohon maaf saya belum pernah tahu sih. Kalau untuk yang levelnya itu back end, front end, lalu ini memang di sini. Kalau mungkin teman-teman yang mau kayak semacam yang apa itu crypto developer, belum pernah dengar aku. Kalau teman-teman saya yang kayak crypto developer itu dia tuh emang belajar sendiri, dia tuh. ChatGPT sangat membantu, tapi ya seperti omongan seperti bilang apa cerita dari teman-teman sejawat saya, kalau Anda itu di awal itu langsung ke ChatGPT, usahakan itu ngasih minta minta itu saya ingin belajar, saya ingin apa kasih tahu saya gimana langkahnya. Jangan langsung dar der dor. Karena kalau misalkan teman-teman itu langsung dar der dor nanti itu kebiasaan dan memang cepat, memang saya akui cepat. Tapi kan nanti kan teman-teman kan gak ada sense untuk oh kalau isu ini harus gini kan teman-teman di matematika kan yang dibutuhkan untuk saling keterhubungan dari tiap error. Kalau misal mungkin isunya apa nih kalau di matematika yang singkat yang rata-rata isu kayak Anda punya bilangan geometrinya itu apa? Itu tempatnya itu di pelana. Di bagian pelana kan harus turunan dua kalinya kan harus sama dengan nol. Maka gimana saya mencari turunan keduanya harus nol? Maka kan harus turunan satunya harus nol, turunan satunya nol. Maka kan nanti kan harus dicek dulu apakah ini emang sesuai atau enggak. Maka kan itu kalau dia itu langsung ditembak kan kan kayaknya kayak yang tadi. Wah dia itu betulnya di pelana, maka kan oh ya udah ya turunan keduanya nol. Ya udah, ntar teman-teman hanya dapat wah kalau case ini, tapi kan nggak dapat yang kalau case lain gimana. Diusahakan bisa sih. Tahu saya pun kalau dalam hal belajar bisa ke apa itu hackerrank masih, tapi kalau yang lain setahu aku apa ya pikiran. Kalau saya belajar tuh pikiran sih. Ada yang free juga, ada yang free silahkan kalau mau. Memang ada beberapa yang berbayar, tapi ya free-nya lumayan banyak kok. Aduh, untuk query-nya tadi sama itu apakah ada tambahan dulu mungkin Pak Upi atau teman-teman? Takutnya saya kebablasan kita kanan kiri ini. Aduh, sorry. Oh, I'm sorry. Ya ini. Kalau kalau ini seperti yang pekerjaan yang saya kerjakan biasanya pakai IP Data Stage. Itu sih. Hmm, 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 hmm. Oh ya, silakan kalau ada yang mau tanya pertanyaan. Ini sebagai contoh aja sih kalau dia mau tanya silakan tuh. Ini saya ingin tahu aja sih minta kalau saya akan latihan di karantina kan untuk teman-teman yang ingin buat portofolio itu sangat dibutuhkan portofolio di zaman sekarang untuk masuk kerja. Pak Fadil, mungkin saya boleh bertanya sedikit. Ya silakan boleh. Iya, Silakan.
Eh, nah, kalau Pak Fadil biasanya kalau misalkan di sana di Bank Mandiri itu lebih pasti kan lebih banyak menggunakan data internal ya Pak ya untuk Iya. analisis gitu ya. Nah, apakah Pak Mhm. Fadil di sana pernah juga misalkan mungkin menggunakan data eksternal? Nah, kalau misalkan menggunakan data eksternal biasanya eh, pakai apa gitu? Web scraping kah atau bagaimana gitu Pak? Oke, baik Bu. Kalau di Bank Mandiri, kalau kami biasanya tuh selalu pakai data internal, yaitu supaya aman dan juga untuk validasi data bahwa datanya itu udah terverifikasi dari pihak-pihak yang lain kalau gitu. Kalau yang dari kantor saya sebelumnya itu sebagai ya, bisa dibilang startup, yaitu part of DigiLab Juratik, dia itu seringnya itu ngambil dari data Kaggle ini. Dia itu untuk data samplingnya, dia itu banyak banget. Dia itu formatnya banyak. Seperti mungkin contoh. Karena dulu saya itu latihan di sini tuh zaman corona, mungkin kita pakai zaman corona. Sorry, data set. Hmm, 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 hmm. Kita tuh bisa dapat dari ini juga. Bisa dapat salah satunya yang paling terkenal banget tuh kayak Go. Salah satunya ini bisa download. Coba-coba contoh. Itu sih boleh. Hmm, 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 hmm. Sorry, salah juga. Kalau dari teman-teman Umpam itu, kalau pelajaran si Python, datanya dari mana ya? Kalau boleh tahu. Kalau misalkan kita ini biasanya sih disediakan oleh dosen pengampu sih Pak biasanya memang ya Hmm. ada beberapa juga yang ambil dari Kaggle gitu ya, ada juga yang memang kita menyiapkan sendiri untuk data-datanya nanti baru dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Tapi biasanya ada Hmm. juga beberapa yang kita tuh menjelaskan juga pakai web scraping gitu ya. Tapi memang Oh, ya. kalau web scraping memang agak susah sebenarnya gitu. Tapi ada juga yang memang kita bisa pakai ini ya, web scraping yang memang berbayar kalau nggak salah itu lebih mudah bisa langsung ambil data. Kalau dari pengalaman saya dulu, kalau dalam hal data, ya sama dengan kayak teman-teman, pakai Kaggle. Web scraping pun kami dulu tuh sangat jarang sekali kalau nggak diperlukan karena kan datanya tuh sangat ambigu datanya. Hmm. Kalau saya kebetulan eh, saya Mas Fadil terkait dengan ini juga apa olah data juga jadi pakai program juga. Jadi kebetulan penelitian yang sudah dipublikasikan waktu itu yang program saya itu dilanjutkan sama Umi. Nah, kebetulan berkaitan scraping juga. Jadi data saham ditarik, diolah, dicari apa nilai statistiknya, diolah misalkan seperti min-nya, kurtosis dan sebagainya gitu-gitu doang sih kalau eh, apa yang saya bimbing. Kalau Pak Hubi ini kan untuk kebutuhan skripsi ya, lalu untuk kan Mm-mm. datanya kan harus reliable. Harus reliable itu berarti kan datanya harus yang asli, ngambilnya dari Nah, pihaknya. biasanya Yahoo Finance. Ya udah, ngambilnya dari Yahoo Finance ya. Aku kira dia itu ngambil dari pihak Bank BI atau IHSG, aku kira. Ya sama aja sih. Yahoo Finance ya saya nariknya. Ya, tuh bisa juga pakai itu. Kalau kayak gitu juga harusnya finance ada sih. Tapi mungkin yang dipilih lagi. Kayak gitu untuk data dummy enak, tapi kalau untuk yang reliable untuk skripsi memang dipertanyakan. Masih nggak bisa 100%.
Itu sih Bu sama Pak Hubi. Terima kasih. Misalkan ini Pak Hubi, Anda kan jarang banget nih main database. Kalau ada pertanyaan gini, butuh belajar belajar banget gak Pak Hubi? Atau langsung hajar bisa? Hmm, Ini contoh latihan-latihan aja, contoh latihan mereka gitu. kalau ini sih mungkin masih dasar ya ini Mbak ya. Ya dasar masih awal. Kan mas di awal kan langsung coba aja kan. Yang penting dia itu udah ada ilmu Betul. select, lalu pakai where, dapat, dapat itu aja sih. Dan dia itu bisa ntar tuh bisa dicek dia tuh, ntar dapatnya maunya itu seperti apa. Nggak menduga-duga itu sih. Hmm. Ini di R juga Oh iya saya. diajarin di kelas kan dikenalinnya Python dan R juga. Nanti di R juga kalau misalkan ada dua dua kalimat yang sama itu nanti yang satunya dihapus atau dua nilai yang Ya, sama di select. ya betul, sama banget memang. Secara umum tuh mainnya query SQL tuh awalnya. Lalu R itu ngembangin pakai mapping lah ya. Itu tools tambahan. Sebenarnya itu query data itu anggap enteng aja. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan. Yang jadi berat tuh ntar saat kebutuhan usernya itu yang aneh-aneh. Query-nya bisa sampai 200 line, 300 line. Kebutuhan. Rekorku kemarin 2000 line, ya Allah. Query apa tuh? Mungkin ini Mas, ada saran mungkin ke mahasiswa. Biasanya tuh mereka males ngerjain misalkan. Saya juga dulu kalau ketemu seleksi yang ada bahasa Inggrisnya gitu misalkan dulu ada di UNAR tuh ada tes seleksi Bank Indonesia itu saya nggak ikut dulu diplot untuk ikut tapi nggak ikut karena alasannya ya paling juga nanti nggak lulus bahasa Inggrisnya. Nah itu biasanya mahasiswa tuh juga begitu kayak ah saya nggak jago di program udahlah nggak usah ikut toh juga nanti nggak lulus. Nah Mas Adil tuh gimana dulu? Misalkan apakah memang dari awal suka coding, terus akhirnya ah berarti nyeburnya nanti di dunia IT aja deh, atau memang dari awal itu nggak terlalu suka tapi di apa ya dilatih terus pakai misalkan di web hacker rank atau web yang lain buat latihannya. Nah itu apa ada motivasi atau tips atau trik itu Oke, Mas siap. Adil? Mungkin ini kalau di teman saya kurang tahu ya. Kalau di saya ini karena jalur kepepet. Karena dulu saya lulus kan jalur corona. Seminggu sebelum corona di lockdown. Maka nanti kan di zaman-zaman itu kan cari kerjaan kan ada susah untuk yang sesuai dengan perbankan karena kan perbankan dan semua kan ditutup semua tuh. Maka yang di ada itu yang hanya bagian IT. Maka saya lihat tuh bagian IT mana yang lalu saya lihat tuh yang bagian yang lagi nge-hype di tahun ini dan sampai baru tahun ke depan tuh kayaknya data tuh masih sebagai the next new oil, apalagi yang itu berbentuk LLM ya. Maka saya masuk ke data dan saya anggap itu data itu juga masih sangat relevan dengan matematika yang tadi seperti kayak gimana diagram Venn dipakai lalu gimana problem solvingnya itu sih. Kalau lebih ke arah yang lain kan seperti kayak data arsitektur dia tuh lebih ke orang IT, tapi kalau yang orang-orang matematika data engineer, data scientist tuh bagus banget. Untuk yang dalam hal kayak pelatihan, setauku teman-teman harusnya itu sih kalau rendah diri terus, kapan orang orang lain tahu bahwa teman-teman tuh bisa. Maka kalau seandainya kan ini contohnya tuh saat saya masuk ke Seratik lah, tempat saya yang pertama itu di Kilab sebagai data engineer. Dia tuh awalnya tuh bootcamp. Ya udah, saya ikut bootcamp latihan. Katanya tuh dari per 30 orang nanti tuh diambil dua ya udah. Ya ikut aja. Yang penting ikut dulu aja, ikut. Lalu noting tulus. Setelah noting tulus ternyata diseleksi di ujung-ujung. Saya lolos. Gak ngambil dua sih, ngambil 10. Ya, saya masuk ke 10-10-nya itu. Maka anggapannya itu kalau teman-teman kalau nggak ngambil kesempatan, kapan siapa yang tahu nanti teman-teman bakal dapat atau enggak. Kalau seandainya kan teman-teman tuh
ada kesempatan diambil. Ntar kan kesempatannya kan peluangnya kan 50-50. Diterima, gak keterima. Tapi kalau teman-teman gak ngambil, kan kesempatannya kosong. Langsung nol, 100% gagal. 0% sukses. Tapi kalau teman-teman ngambil, apa salahnya juga nyoba kan kasarnya. Tapi kasarnya kan kalau Bank BI kan ada syarat mungkin. Maka harus bahasa Inggris. Setahu saya pun harusnya kan di zaman sekarang kan teman-teman udah terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Mungkin beda dengan zaman saya dan Pak Hubi yang dulu itu masih sangat jarang sekali untuk pakai bahasa Inggris. Kalau sekarang kan udah sangat umum ya pakai bahasa Inggris ya. Saya aja sama Pak Hubi aja pakai apa ELPT aja harus ngulang 2 kali 3 kali kan ya susah. Kalau sekarang kan lebih terbiasa, apalagi anak Jakarta harusnya. Itu sih Pak Hubi. Sama agak merugikan, coba baik. Betul. Nah, itu buat mahasiswa berarti semangat buat nyobanya harus lebih tinggi ya. Hmm. Belum kenal dengan ibu kita aja, Hubi. Ibu aja bar kita. Sedikit info mungkin ya, Pak Fadil ini dulu satu bimbingan dengan saya, Prof. Lili. Beliau itu orang yang sangat perfeksionis ya. Jadi kalau misalkan yang laki-laki itu harus menemukan topiknya sendiri. Nah, dulu itu saya sama Mas Fadil itu belum menemukan topiknya gitu. Terus alhamdulillahnya Mas Fadil tapi diberikan apa tanggung jawab topik penelitiannya Bu Lili waktu itu. Nah, kalau saya nyari sendiri waktu itu sampai ngulik-ngulik. Jadi awalnya memang nggak suka ngulik-ngulik. Terus karena dipaksa oleh Bu Lili harus dapat dulu, laki-laki harus apa, bisa nemuin dulu topik penelitiannya. Jadi dari situ akhirnya nyoba-nyoba-nyoba ketemu. Nah, itu juga sebenarnya harus saya terapin pas di BI ya. Harusnya coba tes dulu aja. Kalau nggak dapet ya ya sudah harusnya. Tapi harusnya dites dulu waktu itu. Tapi mungkin jalannya sebagai akademisi Mas Fadil sebagai praktisi mungkin gitu. Iya, betul. Tapi mungkin ini mungkin sebagai tambahan aja ya, mungkin sebagai kayak kayak dunia, mungkin dunia kelam atau dunia hal yang sangat jarang diketahui sama pihak-pihak di akademik bahwa kayak semacam data engineer, software engineer atau apapun itu yang pekerjaan di Jakarta. Kalau yang kita ketahui kan kebanyakan kan masuknya kan nanti kan via jalur normal, yaitu kayak ada rekrutmen, rekrutmen BUMN bersama FHCI masuk, oke selesai. Selesai masuk ternyata nggak semua orang itu masuknya itu pakai FHCI. Kebanyakan tuh pakai vendor. Maka teman-teman tuh ntar tuh masuknya ntar itu via ke kayak pengelola semacam kayak HR yang di luar, ntar tuh menyalurkan ke Bank Mandiri. Kebanyakan seperti itu. Tapi enaknya gajinya lebih gede sedikit daripada yang biasanya. Tapi itu status kontraknya tergantung dari pihak vendor dari pihak itu. Kalau dikasarkan, kalau di orang-orang mungkin karyawan kontrak ya, rasanya seperti itu. Kalau dengan teman-teman nanti ada kesempatan untuk masuk ke yang jalur biasa, jalur kalau kami ngambilnya memanggilnya di Bank Mandiri itu karyawan organik, coba aja. Toh juga kalau dari pengalaman saya tanya ke teman saya ya, yang dia itu masuk ke jalur organik, dia tuh pas kuliah dia tuh ikut bootcampnya Bank Mandiri. Bank Mandiri ngadain bootcamp, lalu ikut bootcamp. Lalu setelah masuk bootcamp, dia tuh dapat relasi sama orang Mandiri. Lalu dikasih tahu, Anda bisa magang loh. Setelah magang, magang situ kan memang gak dibayar. Tapi kan minimal kan dapat relasi dan dapat info kalau dia tuh mau buka ODP lah atau apa. Kan dimana kan sekarang ODP-nya sangat dibatasi ya umurnya. Kalau dulu kan 26 tahun, sekarang 24 tahun. Itu sih. Takutnya itu sekarang tuh hal yang sangat mahal itu waktu. Kan sekarang itu sangat dibatasi dengan umur. Sayangnya di Indonesia seperti itu. Maka selama ada kesempatan teman-teman ambil aja nanti sih. Hmm. Wis mungkin monggo kalau ada yang mau ditambahkan, Wis. Kalau dari saya sebenarnya udah cukup sih Pak Hobi tadi sudah sangat jelas ya
penjelasan dari Pak Fadil gitu ya. Mungkin dari teman-teman bagaimana nih? Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Alfi juga udah cukup mungkin. Ya, eh, baik. Mungkin dari Pak Fadil, apakah akan ada pemaparan lagi atau sudah cukup? Untuk yang sesi hari ini itu aja sih Bu Ois sama Pak Iya. Hupi. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Fadil. Tadi penjelasannya sudah cukup jelas sekali gitu ya. Sebagai data engineer gitu ya, terutama di sini di PT Bank Mandiri seperti itu. Nah, mungkin sedikit informasi juga bagi teman-teman. Nanti kita juga akan ada seminar. Nah, nanti Pak Fadil akan lebih menjelaskan terkait dengan data preparation ya Pak Fadil ya. Lalu nanti dilanjutkan dengan Pak Hubi seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, di sini saya ingin sedikit ada sesi penyerahan sertifikat apresiasi secara daring kepada narasumber kita. Ya, jadi ini sedikit apresiasi dari kita, bentuk penghargaan dan juga ucapan terima kasih dari Universitas Pamulang Kampus Serang, khususnya dari program studi matematika. Nanti akan kami kirimkan beserta dengan administrasi seperti agenda perkuliahan. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah eh, dijelaskan oleh Pak Fadil terkait dengan peran sebagai data engineer dan juga tadi beberapa simulasinya gitu ya. Jadi memang sebagai data engineer ini ada beberapa software yang bisa kita gunakan gitu ya, yang paling sering kita gunakan di kampus ini memang adalah Python gitu ya. Tapi selain kita belajar di perkuliahan gitu, teman-teman masih bisa explore di luar sana. Tadi salah satunya adalah dengan cara mengikuti bootcamp untuk mengasah skill teman-teman semuanya seperti itu. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, kita akan ada foto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan kepada teman-teman semua untuk on kamera. Ayo semuanya kita on kamera terlebih dahulu, nanti akan saya posting di Instagram dan juga di website Matematika. Sebentar ya. Siapa nih yang belum nih? Ya ini banyak nih yang belum. Ayo pada on kamera dulu semuanya. Oh di beberapa ada yang masih di kampus kayaknya ya. Beberapa juga udah pada pulang. Ayo siapa lagi? Alfi. Nah Alfi, Torik nih. Ini yang semester atas nih. Umi, ya Umi ayo. Yang semester atas, Alfi, Torik. Oh itu ada yang lagi kumpul juga ya. Ada yang lagi kumpul juga bareng-bareng. Oke. Mana lagi? Udah semua ini Hilda, Yunita, Tia, Bagus, Torik, Umi. Mana Alfi? Udah Alfi. Oke. Udah semua ya. Ada yang belum? Oke. Saya screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Kayaknya bengong ya. Oke. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sip. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadil. Nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 5 Juni 2025 di acara seminar yang diadakan oleh program studi matematika sekaligus ada diseminasi PKM dan juga penelitian dari Sivitas Akademika program studi matematika. Jangan lupa daftar untuk seluruh mahasiswa program studi matematika. Baik, teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk absensi, sebentar. Untuk absensi saya kirim dulu. Saya lupa kirim. Sebentar. Untuk absensi, untuk mahasiswa. Sebentar di chat ya. Saya kirim ya.
Oke, silakan untuk mengisi absensi ya. Baik, terima kasih kepada Pak Fadil atas waktu dan kesempatannya selama 1 jam tadi, 1 jam lebih gitu ya. Terima kasih juga Pak Hubi sudah menemani kegiatan praktisi mengajar ini. Terima kasih. Nun Mas Fadil. Terima kasih, sama Mas Sufi. Ketemu lagi ya, 5 Juni. Izin live ya semua. Terima kasih. Iya.